Halo chess lovers, berjumpa lagi di channel Dunia Catur. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan turnamen kejuaraan catur dunia 2021 antara Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Ian Nepomniachtchi. Turnamen ini diadakan dalam 14 ronde chess, dan ini adalah ronde ke-10. Jadi karena ada total 14 ronde, penentuan pemenangnya didasarkan pada jumlah kemenangan yang mencapai minimal 7,5 poin ya Ces. Nah, pada 9 ronde sebelumnya, Magnus Carlsen telah memperoleh 6 poin, sementara Ian Nepo masih 3 poin. Artinya Ces, jika Carlsen minimal menang sekali lagi dan seri 1 kali lagi, maka Magnus Carlsen berhak menjadi pemegang juara catur dunia. Oke? Ini masih ronde ke-10, walaupun sangat sulit bagi Ian Nepo, tapi masih berpeluang untuk meraih juara. Jadi Ces, sangat besar harapan Ian Nepo di permainan kali ini dapat mengalahkan Magnus Carlsen. Bagaimana keseruannya? Kita lihat saja Ces, ini dia ronde ke-10. Kali ini Carlsen memegang buah putih dan Ian Nepo buah hitam. Permainan diawali dengan pion ke E4 dan dibalas pion ke E5. Kuda ke F3 menyerang pion, kuda ke F6 juga menyerang pion. Pembukaan ini sama dengan yang dilakukan oleh Magnus Carlsen di ronde ke-8 sebelumnya ya Ces. Oh ya, pembukaan ini dinamakan Russian Game atau permainan Rusia. Oke, kita lanjut. Di sini Carlsen memukul pion, lalu pion maju ke D6 menyerang kuda. Kuda mundur ke D3. Kemudian Nepo kuda kali pion, menteri ke E2 menyerang kuda. Menteri ke E7 melindungi kudanya. Kuda ke F4, kuda mundur ke F6, sehingga kedua pemain saling melagak kedua menterinya. Carlsen pion ke D4, dan dibalas kuda ke C6 menyerang pion. Pion ke C3 melindungi pion. Pion ke D5, kuda ke D2. Kuda ke D8, kuda ke F3. Lihat Ces, maksud dari langkah kuda ini adalah untuk membuka jalan keluar gajahnya, atau bisa juga kuda ini nantinya akan bermanuver ke petak E5, dan ini pastinya akan sangat menekan keberadaan buah hitam. Tentu saja Ian Nepo harus keluar dari tekanan putih ini, dan di sini terpaksa harus menukarkan menterinya terlebih dahulu Ces. Nah, kemudian Carlsen gajah kali menteri. Ian gajah ke D6, persiapan rokade raja. Carlsen rokade pendek, dan Ian juga rokade pendek. Gajah ke D3, benteng ke E8. Carlsen benteng ke E1, menawarkan penukaran benteng. Di sini, Ian Nepo wajib menerima penukaran ini ya Ces, karena kalau tidak, misalkan hitam menjalankan yang lain, mungkin pion ke A6, maka putih jelas akan menukarkan benteng kali benteng, kemudian kuda kali benteng, lalu kuda pukul pion gratis ini Ces. Jadi jelas hitam merugi 1 pion. Jadi Ces, kita kembali. Setelah Carlsen benteng ke S1, Ian langsung benteng kali benteng, ska, lalu kuda kali benteng. Kemudian kuda ke E6, dan dibalas kuda kali kuda, gajah kali kuda. Carlsen pion ke G3, pion ke G6. Kuda ke G2, benteng ke E8. Pion F3, kuda ke H5. Raja ke F2, pion ke C6. Pion ke G4 menyerang kuda. Kuda mundur ke G7. Lihat Ces, pion ini sedang diserang oleh gajah hitam. Jadi Carlsen gajah ke F4 mengajak pertukaran. Gajah kali gajah, kuda kali gajah. Pion maju menyerang kuda. Kuda mundur ke E2. Pion ke F5, pion ke H3.
Di sini Nepo belum bisa menukarkan pion ya, Ces. Karena pion ini pasti kali pion dan posisi ini membuka jalan serangan bagi putih. Jadi, Ces, kita kembali. Di sini Nepo raja ke F7 dan dibalas benteng ke H1. Lihat, gajah ini sedang menyerang diagonal pion-pion ini. Jadi di sini Nepo terlebih dahulu pion ke H6 untuk menghindari serangan gajah jika sewaktu-waktu pion ini diangkat. Kemudian Carson pion ke F4. Pion kali pion, pion kali pion, gajah kali pion, benteng kali pion. Gajah ke F5, gajah kali gajah, kuda kali gajah, menyerang benteng. Benteng ke H7, ska. Kuda menutup. Oke, Ces, ini sudah menjelang ending permainan. Kalau kita perhatikan, Ces, sampai di tahap ini, posisi kedua pemain masih imbang-imbang saja ya. Dan belum ada juga strategi-strategi baru dari Ian Nepomniachtchi yang mencoba menantang atau mengejutkan bagi Carson. Ingat, Ces, di sini jika permainan berakhir seri saja, maka sangat menguntungkan bagi Carson karena poinnya sudah hampir mencapai target, Ces. Sementara Ian Nepo seharusnya berjuang lebih keras lagi untuk mengalahkan si Raja Catur Dunia ini. Namun apa daya, sampai di sini saja kemampuannya, Ces. Dan sebenarnya masih belum bisa mengimbangi Carson. Oke, Ces, kita lanjut. Di sini Carson pion kali pion. Lalu raja ke G6 menyerang benteng sekaligus pion. Benteng lari ke H3. Lalu raja kali pion. Benteng ke G3, ska. Raja ke F6. Benteng F3, ska. Raja ke E7. Kuda ke F5. Raja ke D6. Kuda ke G6. Benteng ke E6 menyerang kuda. Kuda ke E5. Nepo kuda ke E8. Benteng ke F7 menyerang pion. Jelas di sini Nepo tidak mau kehilangan pionnya ya, Ces. Jadi Nepo benteng ke F6, ska, sekaligus melaga kedua benteng. Carson jelas benteng kali benteng, ska. Kuda kali benteng. Kemudian raja ke E3 dan sampai di sini permainan dihentikan karena dinilai draw atau remis. Nah, perhatikan, Ces. Jumlah dan posisi pion kedua pemain adalah sama, begitu juga dengan perwira kudanya. Dan hal ini sudah bisa ditebak kalau permainan ini bakalan berakhir remis ya, Ces. Jadi, sampai di sini saja ulasan ronde ke-10-nya ya, Ces. Saksikan terus sampai pada ronde finalnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video-video saya berikutnya. Salam Gens Unasumus.